Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Oke, untuk tema pada malam hari ini kita akan membahas terkait bagaimana sih caranya seseorang pria untuk memahami sosok seorang wanita. Lah, justru dari poin judul ini sangat menggelitik bagi kaum pria. Sebab kebanyakan kaum pria itu sulit untuk memahami, oh bagaimana sih perempuanku ini kok semacam ini. Nah, jadi kebanyakan daripada saudara-saudara, sahabat-sahabat semua ini bingung. Kenapa kok bingung? Banyak problematika yang sering dihadapi oleh kalangan remaja, terutama pada masa untuk menyaling cocokkan. Bagaimana caranya kita dari dua belah pihak, antara pihak pria dan wanita itu kebanyakan saat ini saling cekcok. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Dan yang pasti ada 10 poin yang akan kita bahas pada saat ini juga. Tema yang pertama, sadari perbedaan antara pria dan wanita. Kedua, perbedaan antara biologis antara wanita dan pria. Dan yang ketiga, jadilah sosok seorang pria yang percaya diri atas apa yang akan kamu putuskan. Yang keempat adalah hormon juga sangat mempengaruhi antara kepribadian seseorang. 5. Pahami dan amati. Dan yang keenam, ajukan pertanyaan. 7. Tanyakan bagaimana mengenai keluarga mereka biar saling terbuka. Dan yang ke-8, tolong sebagai laki-laki hindari pertanyaan-pertanyaan yang terpaut pada mantan, karena sebabnya wanita itu tidak suka kalau ditanya tentang mantanmu berapa, pacaran ngapain saja, itu sangat nggak suka. Dan yang ke-9, kamu harus menerima wanitamu itu sikapnya seperti apa. Yang terakhir, yang ke-10, mencintai secara tulus. Untuk yang pertama, mari kita menyadari bahwasanya ada perbedaan biologis antara wanita dan pria. Pertama, terkait dengan hormon, seorang laki-laki dan pria itu sangat berbeda. Karena apa? Dari hormon tersebut itu sangat besar pengaruhnya terhadap seseorang. Suatu contoh, wanita biasanya ada datang bulan, haid atau menstruasi tiap bulan. Jadi di situ apabila seorang wanita sedang ataupun mengalami menstruasi, maka sikapnya akan labil. Jadi untuk seorang pria hendaknya menyadari, oh si cewekku ini sikapnya kenapa seperti ini, oh nyatanya seperti ini akibatnya ada tamu bulanan. Hendaknya seorang pria apabila mengetahui wanitanya sedang menstruasi, hendaknya mereka paham, karena wanita kebanyakan sakit, bahkan nyeri di perut entah di mana. Itu wanita selalu kesakitan, dan apabila seorang pria tidak menyadari dan tidak memahami apa yang sudah dilakukan oleh si wanita, maka si wanita akan tidak suka apabila si lelaki nantinya bilangnya aneh-aneh. Dengan wanita yang sedang haid, maka emosional daripada seorang wanita itu sangat terganggu. Mulai emosional marah, lesu, cemas, dan lain sebagainya. Itu pasti ada. Jadi untuk di bab 1 ini kesimpulannya, si lelaki hendaknya mengetahui keadaannya si wanita saat ini seperti apa, biar kita sebagai laki-laki mengetahui bagaimana mood seorang wanita. Yang kedua, mengenai psikologis. Psikologi seorang wanita dan pria itu sangat jauh berbeda. Jadi saya sebagai laki-laki juga minta tolong kepada seorang laki-laki, sebab
seorang wanita itu tidak suka apabila si laki-laki banyak janji kepada si wanita, sebab seorang wanita itu tidak butuh janji, melainkan langsung action. Dan yang utama, sebagai seorang laki-laki, lebih baik deh, kalau saya boleh saran, lebih baik silakan langsung dilakukan, jangan banyak janji. Dan apabila Anda seorang laki-laki mau kasih kejutan kepada seorang wanita, maka sudahlah, langsung beli, langsung kasih. Jangan bilang seperti ini, oke ya, minggu depan saya kasih ini ya, saya kasih itu ya. Tapi nyatanya kalau seorang laki-laki tidak bisa untuk membelikan atau menepati janji tersebut, maka si wanita saat itu juga sudah malas dengan Anda dan sudah tidak percaya dengan laki-laki. Dan yang ketiga, itu adalah jadilah seorang laki-laki yang percaya diri, dan jangan pernah pasang ekspresi semacam ini, lesu. Jangan. Laki-laki harus pede, kuat, selalu tersenyum. Dan apabila Anda selalu percaya diri, maka pasangan Anda ataupun orang yang sedang Anda tuju itu merasa suka dengan Anda, merasa nyaman dengan Anda. Karena apa? Pasangan Anda itu sangat suka apabila mendapatkan seorang laki-laki yang percaya dirinya itu lebih tinggi. Sebab dari keadaan yang saat ini, seorang wanita itu ingin dilindungi oleh seorang laki-laki. Dan apabila si laki-laki tidak bisa percaya diri, otomatis si wanita sudah mulai ragu. Sebab apa? Kalau wanita sudah ragu sama laki-laki, ada kemungkinan statement si perempuan seperti ini, laki-lakiku kok seperti itu, sikapnya aja masih labil, kurang percaya diri. Bagaimana kalau itu menjadi imam daripada tujuan kita nanti? Poin keempat, jadilah seorang laki-laki yang suka dengan humor. Sebab wanita itu tidak suka apabila ada laki-laki yang kalaupun chat, kalaupun ngobrol, kalaupun apa sajalah, yang intinya komunikasi, tapi si laki-laki itu flat, datar. Wanita sangat nggak suka. Hindari itu. Sebab wanita itu mencari laki-laki yang suka menghibur. Dikala keadaan si wanita lagi cemas, bingung, entah mulai dari tugas sekolah, tugas kuliah, itu bingung, mereka butuh hiburan. Dan kalaupun hiburan, pergi keluar rumah mencari tempat hiburan, otomatis harus menyediakan waktu dan tujuan. Tapi apabila mood seseorang itu sudah datangnya tiba-tiba, dari mana lagi kalau tengah malam wanita itu cemas, butuh perhatian dari Anda, butuh hiburan dari Anda, seorang laki-laki. Maka saat itu juga laki-laki harus bisa kasih support, kasih candaan-candaan sehingga motivasi seorang wanita tersebut bisa bangkit lagi, bisa normal lagi. Poin kelima, pahami dan amati. Itu sebuah contoh apabila seorang laki-laki mau mengajak diskusi, biar diskusinya itu nyambung dan lain sebagainya, maka seorang laki-laki harus bisa mengetahui, oh si wanita ini sukanya apa, biar nanti pembahasannya sesuai dengan tujuannya, biar wanita juga merasa senang. Dengan Anda memahami gestur tubuh serta pembicaraan wanita itu seperti apa, maka Anda lebih mengetahui dalam tentang wanita tersebut. Yang keenam, sebagai laki-laki harus pintar dan harus pandai untuk bertanya. Jadi laki-laki jangan enggan untuk bertanya. Sebab apa? Seorang wanita itu lebih suka menjawab daripada bertanya. Tapi seorang laki-laki juga harus mengetahui apa? Yang pertama, mengetahui bagaimana seorang wanita itu apabila bercerita tentang keadaannya ataupun masa lalunya, dan juga memori-memori apa saja yang ingin diflorkan, yang ingin diceritakan kepada laki-laki.
Dan di saat itu juga laki-laki harus bisa mendengarkan. Dan jangan banyak omong, dengarkan saja. Kenapa dengan mendengarkan? Wanita itu lebih suka didengarkan tanpa ada perlawanan. Suatu contoh, apabila si wanita itu sedang bercerita dengan asiknya, maka sebelum cerita itu selesai, sudah Anda sekat, sudah Anda potong, maka seorang wanita akan merasa malas dengan Anda. Dari situ wanita sangat tidak suka apabila dengan pria yang kebanyakan omong. Bolehlah banyak omong, tapi sesekali luangkan hatimu untuk menerima apa yang sudah diutarakan oleh seorang wanita. Intinya jadilah pendengar yang baik. Ketujuh, untuk lebih dekat dengan seorang wanita, hendaknya Anda sebagai kaum Adam jadi pedelah. Yang di poin-poin sebelumnya kan sudah percaya diri itu nomor utama. Karena apa? Anda sebagai laki-laki, apabila Anda tidak percaya diri, maka seorang wanita tersebut akan malu apabila mendapatkan seorang imam yang seperti itu. Jadi lebih baik Anda biar menanyakan bagaimana keadaan di rumah, bagaimana, apa kabar, ayah ibu sehat dan sebagainya. Apabila Anda sebagai seorang laki-laki yang peduli kepada orang tuanya, keluarganya, maka seorang wanita tersebut akan merasa nyaman dengan Anda dan merasa saya sangat dihargai oleh laki-laki ini, dan laki-laki ini sangat peduli dengan saya, begitu juga dengan keluarga saya. Dan yang kedelapan, sebagai laki-laki tolong apabila Anda sebagai seorang laki-laki sudah suka dan sudah tertarik kepada seorang wanita tersebut, jangan sekalipun Anda membuat hatinya terluka. Suatu contoh, jangan membuat mereka tersinggung. Dan jangan terlalu dalam menanyakan bagaimana masa lalunya. Sebab apa? Wanita itu tidak suka apabila ditanyakan tentang masa lalunya, terutama pacaran dulu seperti apa, pacarmu berapa. Itu sangat nggak suka seorang wanita terhadap laki-laki yang seperti itu. Jadi tolong hindari pertanyaan yang seperti itu. Apabila Anda sudah mengetahui, okelah, silakan diterima. Kalaupun memang itu keadaanmu yang sesungguhnya dan memang kamu suka dengan seseorang wanita tersebut, maka kamu harus menerima masa lalunya. Sebab apa? Seseorang itu hidupnya di masa depan, dan masa lalu itu sebuah memori kenang-kenangan. Apabila mereka tidak melakukan kesalahan, maka mereka tidak akan bisa berkembang lebih baik daripada saat ini juga. Jadi seseorang itu selalu berkembang. Jangan lihat masa lalunya, tapi lihatlah masa depannya. Poin ke-9 dan ke-10 ini sudah kompleks, dalam artian ini saling berkesinambungan. Tadi juga sudah sedikit saya ulas di poin ke-8, yang mana terima seorang wanita apa adanya. Dan yang ke-10, jadilah seorang laki-laki yang mencintai secara tulus. Jadi untuk poin ke-9 dan ke-10 ini saling berkesinambungan. Jadi apabila seorang wanita sudah suka kepada seorang pria, maka seorang pria tersebut sangat diharapkan oleh seorang wanita, dan seorang wanita juga tidak suka kepada seorang pria yang banyak bicara tanpa tindakan. Jadi untuk yang ke-10 ini poinnya, terima dia apa adanya dan jangan pernah putus asa untuk memperjuangkan sebuah hubungan. Apabila hubungan itu sudah saling komitmen, insya Allah akan setia. Dan pesan dari saya, setia itu ada pada jiwa kita. Dan sebuah statement, mungkin itu nggak jodoh. Kalau saya pribadi, jodoh dan tidak jodoh itu bukan masalah takdir, bukan. Kalau saya seperti itu, jodoh dan tidak jodoh itu tergantung pada jiwa kita, individu kita,
bagaimana kita menjalin hubungan tersebut, bagaimana komitmen kita, dari situlah akan timbul kasih sayang yang ada dalam sebuah hubungan. Mungkin itu juga yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada pertanyaan yang kemungkinan daripada teman-teman laki-laki maupun perempuan, jangan enggan untuk bertanya, silakan bertanya. Insya Allah akan saya jawab dengan sudut pandang psikologi. Karena kita sebagai manusia tidak akan lepas dari siklus tekanan ataupun mental seseorang. Jadi saya sangat antusias apabila ada pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman. Saya sangat welcome apabila ada pertanyaan yang sangat mendalam, bisa curhat kepada saya dan akan saya dengarkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube Yakin Jiwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.